Kita lihat programnya. Class core, private, child model, code part. Kemudian kita coba jalankan. Ini program sebelum baris 3132, yaitu Fort Hong dan Chinfort.model ini tidak dihapus. Sistem pause saya letakkan mau program. Kita compile. Di sini ada one failed. Kita lihat kesalahannya di error list. Di sini ada car model cannot access private member declare in class care. Kemudian car home declare at line 85 is inaccessible. Jadi kenapa program ini tidak bisa dijalankan atau error? Karena Fort Home ini dan Chinfort model ini tidak dapat diakses, tidak dapat mengakses member private di kelas car, dan car model itu tuh tidak dapat mengakses member private di kelas. Jadi ketika kita hilangkan baris 31 dan 32 ini sesuai permintaan pada program, kemudian kita compile, tidak ada fail di sini, sukses. Kemudian kita build, enter the model name. Misalnya kita masukkan core, the model is core, keluar sesuai dengan inputan kita. Hal ini karena baris 31 dan 32 tadi, yaitu Fort Hong, kita lihat di tutorialnya, Fort Hong dan Chin.for model ini kita telah hilangkan. Jadi tidak ada di dalam kelas atau maupun fungsi void model dan void display. Jadi program dapat dijalankan. Selanjutnya, apa yang terjadi? Ini sudah. Nomor 3, memahami konsep variabel statik dan fungsi statik. Di sini ada program. Setelah kita jalankan di Microsoft Visual, kemudian jalankan program, lalu catat hasilnya dan jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel statik. Kemudian jelaskan apa yang terjadi jika program tidak menggunakan variabel statik. Seperti apa hasil keluaran program? Kita coba dulu di Microsoft Visual. Kita lihat program yang telah kita saat lagi di Microsoft Visual. Program class my class. Di sini ada void increment, static integer i sama dengan 0, kemudian before increment, after first increment, after second increment, kemudian integer main, dan my class m display. Di sini ada system post and return. Kita compile, kemudian kita coba jalankan programnya. Tidak ada fail. Nah, hasil program seperti ini. Before increment itu 0, after first increment 1, dan the second increment itu 2. Jadi yang dimaksud dengan variabel statik di sini adalah variabel lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi yang mempunyai sifat dan data yang tersimpan atau yang ada padanya akan hilang atau terhapus. Nah, setelah fungsi itu selesai dikerjakan. Dengan demikian, data yang terdapat pada variabel lokal tidak dapat dipakai pada pengolahan berikutnya. Pada contoh program ini, variabel i adalah lokasi statis yang bernilai 0. Nah, nilai awal pada variabel lokasi statik ini hanya dipakai saat fungsi pertama kali dipanggil. Jika tidak diberi nilai awal, akan diisi 0 oleh C++. Nah, kemudian tadi diminta apa yang terjadi jika program ini tidak menggunakan variabel statik. Jadi hanya menggunakan integer i seperti ini. Kita coba compile. Tidak ada error. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya. Before increment 0, after the first increment 0, tadi itu 1, second increment tadi itu 2, sekarang 0. Mengapa? Jika tidak menggunakan variabel statik ini, maka hasil keluaran semua itu 0 karena fungsi variabel statis yang tadi ada di sini menyimpan nilai terakhir yang telah kita masukkan. Jadi jika tidak menggunakan statis, maka variabel tidak akan bernilai. Makanya keluarannya 0.
selanjutnya kita lihat potongan program selanjutnya. Sini ada potongan program. Jelaskan program di atas lalu catat hasilnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi statik? Kesimpulan apa yang dapat diambil dari program di atas? Kita ke Microsoft Visual lagi. Kita lihat programnya. Di sini ada class static example, ada public static void display, kita cermin dan static example display. Kita coba compile programnya. Sini ada when field, kita lihat error listnya. Illegal reference to non-static member static example data. Ini legal. Kita coba hilangkan. Kemudian kita compile kembali. Setelah sukses, kita build static var 9 sesuai integer static example static var. Seperti ini hasil keluaran program. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi static di sini, yaitu fungsi variabel static ini untuk memberikan nilai pada keluaran. Jika tidak menggunakan variabel static, itu maka hasil semua keluaran bersih 0, karena fungsi variabel static itu adalah menyimpan nilai yang terakhir. Jadi jika tidak menggunakan status, maka variabel tidak akan bernilai. Atau dengan kata lain, fungsi statik pada C++ itu bisa itu kita diizinkan untuk melakukan pembuatan fungsi-fungsi dalam file yang terpisah dari program utama. Untuk kasus-kasus tertentu di mana variabel statis lokal itu tidak dapat digunakan. Jadi kita dapat membuat file terpisah yang membuat variabel statis global. Contohnya pada ini tuh integer data, static static var, public static void display. Kemudian ada code static var dan tadi ada code data. Kemudian di sini ada integer static example atau static var. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari program ini? Jadi saat sebuah variabel dideklarasikan menggunakan perintah static, maka variabel tersebut akan selalu menyimpan nilai terakhir yang diberikan kepadanya atau kepada program yang kita telah buat. Selanjutnya 4 itu memahami konsep access frame. Di sini ada include iostream, ada potongan program. Kemudian program di atas menggunakan fungsi frame. Jalankan program dan catat hasilnya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah terjadi kesalahan? Jika iya, catat pesan kesalahannya, dan apa yang terjadi jika baris 22 dan 23 dihilangkan. Kemudian kesimpulan apa yang bisa diambil dari program mengenai keyword frame. Kita coba satu-satu. Kita lihat dulu baris 22 dan 23 itu objek A5 dan code objek A. Kita ke Microsoft Visual. Kita lihat program selanjutnya ini seperti ini dengan header TDFX dan iostream, kemudian using main SSTD. Sini ada integer TMAN, F1, F2, system pause and return. Kita coba compile dan jalankan program ini. Sini tidak terjadi kesalahan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini hanya keluar 5, kemudian press any key continue. Jadi error itu tidak dapat mengakses private member yang dideklarasikan di kelas A object. Nah, kemudian apa yang terjadi jika baris 3132, yaitu ini kita hilangkan. Kita lihat yang terjadi jika ini kita hilangkan. Bukan 3122 tapi 2122. Kemudian kita coba jalankan. Masih seperti kita clean terlebih dahulu. Jalankan. Error A tidak dapat terbaca jika kelas ini kita hapus.
kesimpulan yang bisa kita ambil, kelas friend adalah kelas yang setiap anggota dan fungsinya merupakan fungsi friend. Fungsi friend itu dari kelas yang bersangkutan, sehingga anggota kelas friend tersebut dapat mengakses anggota dan fungsi kelas lain walaupun memiliki hak akses private atau protected. Dengan begitu, setiap anggota dan fungsi dari kelas A itu akan diberikan hak friend untuk mengakses atribut dan fungsi dari kelas B. Seperti itu. Kemudian friend itu adalah salah satu dari banyaknya fitur yang disediakan oleh bahasa pemrograman C++. Dengan menggunakan friend kita dapat mengakses atribut kelas lain walau di private sekalipun. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Sini ada program lagi, kelas A private, kelas B. Program sama kelas friend, jalankan program dan catat hasilnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi kelas friend itu salah satu dari banyaknya fitur yang disediakan oleh bahasa pemrograman C++. Dengan menggunakan friend ini kita dapat mengakses atribut kelas lain walau di private sekalipun. Kemudian di sini mengapa kelas B bisa mengakses member variabel yang bersifat private pada kelas A. Kemudian kesimpulan apa yang diambil dari program di atas. Kesimpulannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita coba dulu di Microsoft Visual seperti apa hasil dari program ini. Program kemudian seperti ini, kita lihat ini, kemudian ada B function, ada system pause. Kita coba aja compile dan jalankan. Nah, the value of E in class A is seperti ini hasil keluarannya. Jadi tadi dipertanyakan mengapa kelas B bisa mengakses member variabel yang bersifat private pada kelas A. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kelas B itu adalah kelas yang setiap anggota dan fungsinya merupakan fungsi friend dari kelas yang bersangkutan, sehingga anggota kelas friend dapat mengakses anggota dan fungsi kelas lain walaupun memiliki hak akses private atau protected. Nah, dengan begitu setiap anggota dan fungsi dari kelas A akan diberikan hak friend untuk mengakses atribut dan fungsi dari kelas B. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, friend adalah salah satu dari banyaknya fitur yang disediakan oleh bahasa pemrograman C++. Dengan menggunakan friend, kita dapat mengakses atribut kelas lain walau yang private sekalipun. Selanjutnya kita lihat sudah lanjut ke bab 9. Berarti tadi ada program terakhir. Sekian tutorial video yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.